Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bersyukur di hari ini karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Dalam rangkaian ungkapan syukur sebagai jemaat Tuhan bahwa kebaikan Tuhan terus teralami dalam kehidupan kita dan seisi keluarga kita. Dan oleh karena itu semua kita yang telah menerima kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah lupa untuk selalu berterima kasih kepadanya. Maka di dalam ungkapan syukur atas berkat Tuhan ini juga pun kita rindu untuk diperlengkapi kembali dengan firman Tuhan. Sebagai bentuk persekutuan ibadah kita untuk mendatangkan berkat, kebaikan Tuhan, maka kita percaya dengan firman Tuhan yang akan kita baca renungkan, hidup kita pun akan diubahkan untuk memuliakan Dia, Tuhan Allah kita. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa, kami mengarahkan hati kami kepada Engkau yang adalah sumber berkat dan kehidupan bagi kami. Dalam segenap ungkapan syukur kami sebagai jemaat-Mu, kami datang bersekutu, beribadah bersama untuk merasakan tentang bagaimana damai Kristus tetap memerintah dalam perjalanan kehidupan kami dan sisi keluarga kami, untuk mengingat tentang bagaimana hidup orang benar yang mau datang dalam persekutuan untuk beribadah memuliakan Engkau di saat ini. Kami rindu belajar firman-Mu Bapa, untuk memperlengkapi kami, menasehati kami, menuntun kami, mengajarkan kami segala sesuatu yang mendatangkan kebenaran, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sehingga kami dan sisi keluarga kami juga pun akan terhimpun bersama dalam persekutuan umat yang melakukan kehendak firman-Mu. Kami bermohon, kasihani, ampuni kami, layakkan kami untuk datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu dalam ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Ulangan, pasalnya yang keempat ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya." Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan mengangkat tema ajarkan ketetapan dan peraturan Tuhan Allah supaya kamu melakukannya. Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut KBBI, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebutkan dalam persetujuan itu. Jadi perjanjian apapun, misalkannya pekerjaan, bisnis, jual beli, dan lain sebagainya harus dipatuhi. Jangan dilanggar karena punya konsekuensinya. Nah, saudara, dalam realita ada orang yang begitu mudah buat perjanjian, tapi dengan mudah juga melanggarnya. Nah, di keluarga, suami istri yang mengikrarkan janji saling setia terkadang melanggarnya dengan perselingkuhan sehingga berakhir di perceraian. Nah, sehingga dalam pelayanan awalnya berjanji setia melayani, tapi seiring perjalanannya waktu mulai mengingkarinya dengan berbagai alasan seperti kesibukan pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Maka sebagai anggota jemaat sering berjanji juga setia, rajin beribadah. Tetapi karena pergumulan yang berkepanjangan, keinginan yang tak terpenuhi, berbalik tidak setia serta malas untuk beribadah. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel terus diingat akan perjanjian dengan Tuhan Allah di Gunung Horeb, yang merupakan peraturan dan juga ketetapan yakni ke-10 firman. Nah, ini ditulis pada 2 loh batu. Tujuan Musa mengingatkan perjanjian itu agar bangsa Israel tetap mengingat akan kasih setia Tuhan Allah dan tidak mudah terpengaruh dengan ilah bangsa Kanaan. Tetap setia melakukan perintahnya agar menjadi bangsa yang besar, kuat, dan juga bangsa yang diberkati.
Karena perjanjian dengan Tuhan Allah berisi ke-10 firman merupakan jalan yang harus mereka tempuh dan pedoman yang harus mereka pegang. Nah, ketika bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, perjanjian itu harus dilakukan, tidak boleh dilanggar. Melakukan perjanjian menjadi bukti mereka menjadi bangsa yang setia, yang akan dihormati, mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel diingatkan juga kepada kita dalam konteks kehidupan sebagai orang percaya yang hidup di masa kini. Perjanjian Tuhan Allah yang disampaikan oleh ke-10 firman yang digenapi dengan hukum kasih harus dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan kita. Refleksikan itu dalam hidup kita setiap hari, baik dalam keluarga, dalam jemaat maupun dalam masyarakat, sehingga janji setia keluarga dalam pernikahan terus ditunjukkan oleh suami istri dengan hidup saling mengasihi, saling mengingatkan, beribadah bersama agar persekutuan hidup keluarga kokoh dan semakin teguh di dalam Tuhan. Menjadi keluarga yang tidak tergoda dengan tawaran di era masa kini yang dapat menjerumuskan. Nah, sehingga kesetiaan dalam pelayanan perlu juga untuk dipertahankan untuk melayani sebagaimana janji kepada Tuhan Allah, sekalipun mungkin banyak tantangan dan banyak pergumulan. Tapi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berjanji menyertai kita baik dalam tugas kerja, dalam pelayanan, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita. Jangan takut, berjalan terus dalam kebenaran. Jadikanlah Dia sebagai segalanya dalam kehidupan kita, maka kita percaya berkat yang terbaik pasti Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan dimuliakan, firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segenap kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Engkau mendapati kami tetap setia melakukan apa yang Engkau firmankan dan apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan. Sehingga membawa kami untuk merenungkan di hari ini tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Manakala tantangan, pergumulan, persoalan, tapi juga di dalamnya nikmat dunia yang seringkali bisa mempengaruhi kehidupan kami sebagai umat Tuhan, akan kami hadapi dan kami lewati dengan iman percaya kami hanya kepada Engkau, yang adalah sumber segala kebenaran, yang akan menuntun kami sebagai anak-anak-Mu pada kehidupan yang selalu ada dalam damai sejahtera. Oleh karena itu kami bermohon Bapa, teguhkan dan kuatkan iman kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kami memfokuskan kehidupan kami, keluarga kami, untuk tetap menjadi penyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami tidak akan mengatakan kami punya halangan untuk datang kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sedikit pun perjalanan kehidupan kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Maka mampukanlah kami ya Bapa untuk menghargai setiap waktu-Mu dengan tekun dan rajin untuk belajar firman. Dan firman ini juga pun akan kami hidupi dalam perjalanan kami. Bagaimana suami istri saling menghargai, menghormati, menjaga ikatan kudus pernikahan. Bagaimana anak-anak dan orang tua ada hubungan timbal balik yang terus diupayakan. Anak-anak menghormati orang tua juga mengasihi anak-anak. Sehingga terjadilah satu persekutuan hidup keluarga Kristiani yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya melalui mimbar-mimbar pemberitaan firman Tuhan, iman kami semakin diperteguh untuk kiranya kami tidak akan goyah, kami kuat bertahan dalam keadaan apapun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati seisi keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Kami bermohon sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan. Boleh menjadi bagian kehidupan kami, seisi keluarga kami, dalam apapun yang kami rencanakan, biarlah rancangan Tuhanlah yang boleh membuat kami semua hidup dipenuhi dengan sukacita, tapi juga ada kekuatan iman melewati berbagai hal yang kami lewati di dunia ini. Berkati pelayanan gereja-Mu dari aras sinode, aras wilayah, dan aras jemaat. Sambil kami mendoakan hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Biarlah kami semua diberkati, diperlengkapi untuk menjalankan tugas kehambaan ini dengan baik dan benar, mengarahkan hidup dan pelayanan kami kepada Kristus yang adalah sumber kekuatan kami. Sambil kami doakan semua perangkat pelayanan yang ada diberkati, tapi juga mendoakan jemaat kami Maranatha Pasar dan semua hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat Tuhan. Biarlah kami dihimpunkan bersama dalam persekutuan jemaat yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan.
Bagi mereka yang bersyukur merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan di hari ini, Tuhan sempurnakanlah segala berkat dan ungkapan syukur yang mereka nikmati. Semakin mantap untuk melangkahkan kehidupan bersama sebagai suami dan istri, tapi juga secara pribadi yang sangat menghargai akan setiap kesempatan merayakan hari ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu berkati juga pun segenap ungkapan-ungkapan syukur yang telah Engkau anugerahkan dalam persekutuan jemaat-Mu. Sambil kami doakan Bapa, bagi mereka yang bergumul dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah-rumah sakit, Bapa kami bermohon, Engkau mengasihani mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka manakala dalam doa setiap waktu dan saat. Mereka bermohon akan mujizat kesembuhan teralami dan ternikmati, di dalam keselamatan, di dalam anugerah, di dalam pemberian Tuhan. Bagi mereka yang tidak pernah jemu-jemu untuk tetap dalam kesabaran, menantikan jawaban Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pertolongan, tapi juga kesembuhan secara holistik. Baik tubuh, jasmani mereka dipulihkan, tapi iman mereka juga tetap dipulihkan dan dibaharui di dalam Engkau. Kami percaya Bapa, Engkau bermujizat dalam segala hal, termasuk juga menyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka yang sementara dalam keadaan sakit, sehat kuat di dalam Tuhan, kiranya teralami dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, para pemimpin, pemerintah diberkati, untuk kiranya menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bagi masyarakat, dalam keteladanan untuk ada rasa hormat dari masyarakat, tapi kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kehidupan bersama ke arah hidup yang lebih baik, tapi ada kerukunan, ada kebersamaan, tetapi juga tentu di dalamnya Tuhan selalu menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Kami bermohon penyertaan dan pemberkatan-Mu dalam kehidupan kami semua. Semua yang telah mengikuti melalui RHK YouTube Maranatha Pasaten, Tuhan berkati mereka semua. Biar kasih, kebaikan, kemurahan, berkat sehat kuat, sukacita di dalam Kristus kekuatan iman, boleh menyertai kehidupan kami semua. Ini doa kami Bapa, ini pengharapan iman kami, yang kami mohonkan semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah hari ini kita telah beribadah sebagai tanda ungkapan syukur bahwa Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Biarlah Tuhan pakai hidup kita untuk jadi berkat, demi Dia dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kita dan bagi keluarga kita. Tuhan memberkati, shalom dan damai di hati.